Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Nuryanto. Kembali lagi di channel After Moment Study. Channel ini adalah channel yang membahas dunia pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang cahaya dan alat optik bagian yang kedua. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas soalnya. Tapi sebelumnya ada quotes untuk teman-teman semua. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, akan tetapi belajar menari di tengah hujan. Oke, maknanya sendiri apa kata motivasi tersebut ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, pada video kali ini yang pertama akan kita bahas yaitu pembentukan bayangan pada cermin. Nah, cermin apa saja yang akan kita bahas? Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, ini adalah cermin-cermin yang akan kita bahas di sini. Oke, langsung saja. Nah, di sini pembentukan bayangan. Salah satu kegiatan yang mungkin kamu lakukan, teman-teman semua lakukan sebelum berangkat sekolah adalah berdiri di depan cermin. Untuk apa? Untuk melihat apakah kita semua sudah rapi atau belum sebelum kita berangkat sekolah. Ya kan? Iya atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Nah, bahkan seringkali kita dalam perjalanan juga menggunakan cermin atau ditemani oleh cermin. Nah, tahukah kamu bahwa cermin yang kamu pakai, kalian pakai, teman-teman semua pakai adalah apa? Cermin datar. Nah, kira-kira paham enggak? Atau kira-kira ngeh enggak kalau cermin yang kita gunakan adalah cermin datar? Nah, jika seberkas cahaya mengenai cermin datar yang kita gunakan, maka cahaya tersebut dipantulkan secara teratur. Jadi cermin datar itu kan permukaannya halus, maka pemantulannya itu secara teratur. Nah, peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar itu menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Jadi, maksudnya adalah jika kita melihat cermin, berarti kita dapat melihat bayangan kita di dalam cermin tersebut. Gitu. Yuk, kita lanjut. Nah, ini merupakan ilustrasi dari pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada saat kita menentukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Bayangan bersifat apa? Nyata apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang konvergen. Konvergen itu apa? Nah, di sini ya kita tulis dulu konvergen. Konvergen itu artinya adalah mengumpul. Mengumpul. Oke. Nah, sebaliknya, jika bayangan itu bersifat maya apabila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul atau divergen. Divergen. Nah, divergen atau apa? Menyebar. Menyebar seperti itu. Ini apa, ini nyata ya? Ini maya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah objeknya. Ini objeknya, oh kita pakai kuning aja nih objeknya ya, atau botol susu bendanya ini. Nah, terdapat beberapa sinar-sinar nih, yang biru ini kan ke sini seret gitu ya. Nah, terus ada yang oranye nih, orange. Ada juga yang warna hijau nih, sorry dari sini. Nah, bayangannya itu berada di sini ya. Nah, ini bayangannya apa? Maya. Kenapa? Adalah perpanjangan dari sini. Ini kan titik-titik atau garis-garis ya. Yang hijau juga garis-garis kan. Nah, seperti ini. Nah, yang orange juga merupakan perpanjangan garis-garis. Nah, karena bayangannya itu merupakan perpanjangan garis-garis, berarti bayangannya bersifat apa? Ya, seperti itu. Nah, di dalam cermin datar
ya kan, memiliki sifat S atau jarak benda ini kan S. Jarak benda itu nilainya sama dengan S aksen atau jarak bayangan. Gitu, ini jarak bayangan, ini jarak benda. S itu jarak benda terhadap cermin, S aksen jarak bayangan terhadap cermin. Nah, bayangan pada cermin datar, sekali lagi ya, bayangan pada cermin datar itu sifatnya pasti maya. Titik bayangan yang dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambar oleh garis putus-putus seperti itu. Nih kan garis putus-putusnya. Nih. Oleh karena itu, sifat bayangannya adalah maya. Dan karena S itu sama dengan S aksen, berarti sama besar. Oke, paham? Jika masih bingung bisa tanyakan di kolom komentar. Oke deh, kita lanjut. Nah, kemudian di sini telah disediakan ilustrasi yang sama dan ada persamaan-persamaan yang digunakan, di mana kita tahu persamaan utamanya ini sin theta 1 dibagi sin theta 2 atau sin dari sudut datang dibagi dengan sin sudut pantul. Nah, gitu ya. Sama dengan kecepatan 1 dibagi kecepatan yang kedua atau kecepatan sinar datang dibagi dengan kecepatan sinar pantul. Kemudian N2 dibagi dengan N1 atau N sinar pantul dibagi dengan N sinar datang. Oke, sekarang pertanyaannya adalah theta ini diukur dari mana? Dari garis normal seperti itu. Berarti mana ini? Theta satunya misalnya pada sumbu ini ya, sumbu yang orange. Berarti ini ada garis normalnya di sini. Nah, berarti sudut ini sama dengan sudut yang kedua, atau ini theta 1, sorry, kita ini ya theta 1, ini theta 2 seperti itu. Sama kalau yang hijau, kebetulan ini pada pas titik sini, berarti yang hitam ini adalah garis normal. Ini merupakan theta yang pertama. Kan dari sini ya. Dari sini berarti ini theta yang pertama, ini theta yang kedua. Lihat garis panahnya ini ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ini, yang warna biru, berarti ini juga ada garis normalnya. Nah, ini panahnya di sini kan. Berarti ini adalah theta yang pertama atau sudut datang, yang ini adalah sudut pantul seperti itu. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa olah menjadi persamaan yang bawah ini, yaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. N ini adalah indeks bias yang pertama atau sinar datang. Theta 1 adalah sudut datang. N2 adalah indeks bias yang kedua atau setelah memantul. Kali ini kan pemantulan, berarti indeks bias setelah dipantulkan. Theta yang kedua adalah sudut pantulnya. Kalau kecepatan juga sama. V1 itu kecepatan sinar datang. Theta yang kedua adalah sudut yang pantul. V2 adalah kecepatan sinar pantul. Theta yang pertama adalah sudut sinar datang. Seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Harus cermat ya. Oke, kita lanjut. Nah, jika kasusnya seperti ini, atau kita bisa sebut jika cermin datar itu digabungkan dengan sudut tertentu, misalnya ini ya. Nah, ini kan ada cermin yang pertama, cermin 1, ada cermin yang kedua. Nah, itu jika digabungkan dan membentuk sudut tertentu, itu kita bisa mengetahui ada bayangan yang terbentuk. Nah, jumlah bayangan yang terbentuk itu bisa kita cari dengan persamaan berikut, yang mana N adalah jumlah bayangan. Tadi kan N itu indeks bias, kalau ini N adalah jumlah bayangan.
Sini aja lebih panjang. Ini adalah jumlah bayangan. 360 itu adalah lingkaran ya, sudut lingkaran. Alfa itu adalah apa namanya? Sudut antar cermin dikurangi dengan 1, seperti itu caranya ya. Oke, yuk kita lanjut. Tapi ingat, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Nah, cermin lengkung sendiri ada dua jenis, yaitu ada cermin silinder, ada juga cermin bola. Gitu. Paham? Nah, pernahkah kamu mengamati kaca pada spion yang dipasang di kendaraan? Nah, di situ menurut kalian teman-teman semua cerminnya cembung atau cekung? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Ya, ada dua jenis yang tadi kita bahas, yaitu cermin silinder dan cermin bola. Nah, cermin cekung dan cermin cembung itu irisan permukaannya berbentuk bola. Sedangkan cermin yang irisannya permukaan bola bagian yang mengkilatnya itu terdapat di dalam tersebut. Nah, kan itu disebut dengan cermin cekung. Sedangkan kalau cermin yang permukaan bola bagian yang mengkilat atau bisa memantulkan bayangan itu di luar disebut cermin cembung. Gampangnya gini, kalau cermin cekung gini, nih, nah gini, nah kita misalnya di sini, ini namanya cekung. Sedangkan kalau misalnya seperti ini, kita ada di sini, berdirinya di sini adalah cembung. Seperti cembung, seperti itu. Oke deh, kita lanjut. Nah, ini merupakan ilustrasi dari cermin lengkung. Maaf ya, ini sebenarnya gambarnya itu bukan cermin tapi lensa. Saya tidak menemukan gambar cermin yang membentuk seperti ini ya. Ini adalah cermin silinder. Nah, ini kan seperti ini ya. Gitu. Paham tidak kira-kira? Oke ya. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan cermin bola. Nah, cermin bola itu seperti ini, yang ada di pinggir jalan, ada di tabung senter, ada juga yang seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penampang melintang cermin lengkung, ya kan? Di sini ada penampang melintang cermin lengkung. Nah, pembahasan materi tentang ini ada di video selanjutnya ya. Mungkin video ini cukup sekian dan bye bye.